Memang beberapa hal terkait dengan peran pemerintah daerah, terutama untuk DIY ini memang sudah sangat kelihatan ya bahwa pemerintah daerah berusaha untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakatnya dengan menyediakan beberapa fasilitas, termasuk penjaminan melalui jaminan kesehatan sosial ya, Jamkesos yang dikelola oleh provinsi. Dan ini bisa untuk mencakup beberapa hal yang tidak dijamin oleh jaminan kesehatan nasional. Dan ini menjadi semacam contoh meskipun memang hal ini masih perlu ditindaklanjuti ya dengan pemukhtahiran data terkait dengan siapa yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Ini yang perlu ditindaklanjuti karena dari sisi PPI juga masih belum valid datanya, dan mungkin data-data pesertaan lain juga perlu ditindaklanjuti, tidak hanya PPI ya. Jadi mungkin data-data itu menjadi sangat penting. Baik Bapak Ibu, terkait dengan hal ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah dimulai sebenarnya dari peserta ya, dari Mbak Yulia misalkan. Ini ada pertanyaan Mbak Tari dan Bu Endang. Nah ini tadi Bu Endang juga sudah mulai sebenarnya, apakah ada aturan dari pusat dengan terkait provinsi yang harus ikut menanggung defisit BPJS. Kemudian apakah data pemakai manfaat yang dipaparkan tersebut semuanya penduduk DIY atau orang yang memakai manfaat di DIY, sehingga jumlah pemakai manfaat lebih besar dibanding dengan iurannya. Nah ini bisa dijawab oleh Mbak Tari. Nanti apakah ya mungkin dari data yang tadi dipaparkan mungkin belum dimunculkan pengecualiannya ya Mbak Tari, misalkan iuran tadi, iuran apakah iurannya semua atau tidak yang ditampilkan tadi, termasuk sebenarnya beban pelayanan itu apakah sudah memperhitungkan portabilitas atau belum. Mungkin Mbak Tari juga mungkin diperjelas. Mungkin itu Mbak Tari. Silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Bu Endang yang tadi sudah memaparkan juga terkait peran dari pemerintah DIY untuk program JKN itu sendiri. Terus juga terima kasih untuk Ibu Mbak Yulia Irena atas pertanyaannya. Jadi mungkin ini adalah momen yang tepat untuk kita berdiskusi bersama bahwa dalam materi yang tadi saya sampaikan betul mungkin belum clear mengenai belum mempertimbangkan portabilitas atau belum membagi biaya pelayanan kesehatan yang asli penduduk DIY dengan biaya pelayanan kesehatan yang di luar penduduk di luar dari provinsi DIY. Nah itu tadi karena satu memang bukan hanya dari pemerintah DIY saja yang kesulitan untuk akses data tersebut, tetapi kami selaku akademisi mengakui untuk penelitian JKN ini adalah penelitian yang datanya memang sulit sekali untuk diakses, baik itu kepesertaan maupun utilisasi atau pembiayaan. Nah, jadi atas data yang ada itu, mengapa kemudian saya menggagas bahwa seharusnya atau Pemda DIY perlu untuk membantu defisit yang terjadi di wilayahnya. Karena pertama rasio klaimnya cukup tinggi, mencapai 381%. Walaupun kita tahu sama tadi bahwa belum dipisahkan. Nah yang kedua, yang membuat alasan saya kembali bahwa Pemda DIY perlu untuk juga mengontrol atau membantu defisit dari BPJS yang terjadi di wilayahnya adalah untuk keberlangsungan dari program JKN itu sendiri. Karena tadi itu kalau misalnya kita lihat di Undang-Undang SJSN maupun di Undang-Undang BPJS memang tidak ada regulasi ataupun amanat yang mengharuskan pemerintah daerah itu menanggung defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan. Satu itu. Terus yang kedua juga memang tidak ada regulasi yang mengharuskan adanya PBI APBD. Karena sebenarnya seluruh penduduk miskin harusnya masuk pada APBN. Tapi poinnya di sini adalah melihat tadi misalnya kayak data dari biaya pelayanan tadi
mengidentifikasi bahwa apabila tidak ada kontrol dari DIY, dari Pemda DIY atau Pemda wilayah lainnya yang termasuk maju dan juga fasilitas memadai, akan kesulitan untuk daerah-daerah timur atau daerah-daerah sulit akses itu memanfaatkan program JKN ini. Sehingga mengapa kemudian kami melontarkan atau menggagas adanya peran dari pemerintah daerah sendiri yang fiskalnya tinggi, yang fasilitasnya memadai untuk mengontrol juga ikut menanggung dari biaya defisit yang terjadi di wilayahnya. Mungkin ke depan mungkin ke depan sebaiknya ada batasan. Jadi untuk provinsi-provinsi dengan fiskal sekian, terus isu data penyakit tidak menular sekian, itu dengan batas sekian triliun. Seandainya lebih, maka itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Hal ini sekali lagi adalah untuk sama-sama mengontrol dari program JKN itu sendiri. Karena program JKN itu tidak hanya kepesertaan saja, tetapi juga adalah utilisasi. Terus yang kedua, jika tidak ada kebijakan khusus atau kebijakan yang membatasi, maka keberlanjutan dari JKN itu akan tidak kokoh atau akan rapuh. Karena tadi itu pertama, kalau misalnya kita lihat di Undang-Undang SJSN, anggaran dari program JKN ini masuk pada anggaran kesehatan. Sehingga kalau misalnya anggaran iuran ini tinggi atau dana talang iuran untuk menutup program JKN ini tinggi, maka akan berdampak pada program-program kesehatan lainnya. Kurang lebih seperti itu. Monggo mungkin bisa disambungkan ke Bu Yulia, Pak Fauji, bila ada pertanyaan lagi. Ya, mungkin Bu Yulia atau Mbak Yulia online ini, masih online. Mungkin online bisa berdiskusi bersama terkait dengan hal tadi. Jadi memang halo Bu Yulia. Halo Bu Julia. Bu Yulia, ya. Belum terdengar suaranya. Sudah dibuka online-nya ya? Mic-nya sudah dibuka ya? Oke. Halo? Belum bisa? Oke, sambil menunggu ya, betul. Jadi memang beberapa hal terkait dengan defisit ini bisa dikembalikan lagi ke tingkat nasional ya, karena memang penyebab defisit ini kan bermacam-macam dan ini perlu ditindaklanjuti di tingkat daerah karena memang pelayanan kesehatan tidak hanya di tingkat pusat, di level pemerintah pusat, tapi justru banyak di pemerintah daerah karena memang penerima manfaatnya adalah masyarakat di level daerah, sehingga apa yang diberikan kepada pemerintah daerah termasuk bagaimana pemanfaatan JKN tentunya juga pemerintah daerah juga ikut serta dalam upaya pembangunan kesehatan termasuk penyediaan fasilitas, penyediaan SDM serta sarana prasarannya, sehingga memang ketika pemerintah daerah ini banyak menanggung untuk pembayaran masyarakat, ini tentunya mungkin program-program yang direncanakan di tingkat daerah juga ikut tersedot dananya untuk pemerintah, untuk masyarakat yang memang belum tercover oleh jaminan kesehatan nasional. Jadi memang peran pemerintah daerah masih dalam upaya untuk mengcover seluruh masyarakat itu bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Dan yang kedua memang pembangunan untuk fasilitas dan SDM-nya, meskipun memang masih terbatas dananya. Oke, jadi untuk data-datanya dan saya kira pemerintah daerah juga sudah mendapatkan banyak data ya di level daerah ya dari BPJS Kesehatan. Nah, ini mungkin bisa dikembangkan termasuk untuk menganalisis seperti tadi yang Mbak Tari hasilkan ya, dari beberapa analisis tersebut muncul bahan-bahan yang bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah, dan ini akhirnya bisa melihat bagaimana pemanfaatan dana-dana jaminan kesehatan
termasuk untuk penggunaan di DIY sendiri atau di luar DIY ini contohnya. Nah, ini bisa menarik sekali kalau kita lihat di sana. Dan pemerintah mungkin bisa ikut serta upayanya dalam hal promosi preventif ya yang dikembangkan. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan raise hand atau angkat tangan, atau melalui chat akan kami bacakan untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini sambil menunggu, mungkin sebenarnya apakah memang regulasi untuk menanggung defisit ini memang diperlukan, Pak Tari, karena memang sekarang kan pemerintah daerah masih kesulitan ya, apalagi di COVID ya. Perhitungan COVID ini juga menjadi bahan pertimbangan adanya realokasi atau refocusing anggaran. Karena kan pembayaran iuran PBI APBD ini tetap jalan, ada COVID atau tidak ada COVID ya tetap jalan, dan besarannya ikut naik. Nah, kira-kira apakah perlu ada keringanan ya, untuk pembayaran iuran atau seperti apa? Mungkin mohon tanggapannya nanti Bu Endang ya dari Bapeda ini selama ada COVID ketika ada realokasi dan refocusing, apakah ada keringanan untuk pembayaran iuran atau seperti apa? Silakan Pak tadi atau Bu Endang. Mungkin saya dulu Pak. Ya silakan Bu. Bapak dan saya Bu. Jadi ini mungkin untuk nanti Bu Tari, saya juga banyak akan bertanya dengan Bu Tari gitu. Nah ini kaitannya dengan defisit BPJS. Pertanyaan kan kita balik gitu loh. Kalau semua nanti akan menanggung pemerintah daerah, nah ini kan aturannya bagaimana gitu loh. Wong pelayanannya kan ada di BPJS gitu loh. Aturan pelayanannya, kemudian pemerintah daerah kan juga sudah ada kebijakan untuk pelayanan kesehatan yang tidak masuk gitu. Nah ini kan juga kalau semua nanti ketika kita harus menanggung BPJS, ya gimana, itu juga nggak benar gitu loh. Dan kita juga harus kok yang melakukan BPJS terus yang menanggung daerah gitu. Ketika ada permasalahan defisit, kan ini yang nggak pas gitu. Maka pertanyaannya bagaimana pelayanan BPJS, bagaimana data pelayanan yang dilakukan oleh BPJS gitu loh. Kan ini juga kita kan data PBI itu kan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Dasarnya adalah sudah ditanggung PBI. Pemerintah daerah sudah menanggung nih kebijakan Bapak Gubernur dengan yang tidak masuk di PBI. Yang tadi sudah kami sampaikan. Lalu kalau kami harus menanggung lagi defisitnya BPJS, aturannya nggak benar. Aturannya dari mana kalau seperti itu gitu. Sementara kita sudah menanggung, pemerintah daerah sudah menanggung yang tidak masuk di PBI dengan buffer dan dengan yang jam kesos gitu. Ini sudah kita lakukan semua gitu. Nah pertanyaannya adalah ini, bagaimana BPJS gitu. Makanya dengan kemarin launchingnya dari DJKN dengan satu data nanti pelayanan BPJS mudah-mudahan semakin baik dan semakin jelas gitu. Ini yang kita harapkan. Itu mungkin masukan dari kami, tentunya Bu Tari juga harus mengorek BPJS gitu loh, pelayanannya seperti apa, data yang dipakai yang seperti apa gitu kan. Karena data, kalau kita berbicara satu data, tentunya kita sudah sinkron dong dengan data yang ada gitu. Nah ini yang mungkin masukan dulu Bu Tari, Bapak matur nuwun. Ya. Baik, ya terima kasih Bu Endang. Ini masukannya saya catat dan memang untuk kegiatan diskusi pada hari ini kami rekam karena kegiatan kami untuk mengevaluasi JKN itu tidak hanya berhenti pada kegiatan ini, tapi kita akan lanjutkan sampai 1 tahun ke depan. Tadi itu benar sekali Bu Endang, yang tadi Bu Endang sampaikan bahwa bagaimana kita mau membantu program JKN, bagaimana pemerintah daerah mau mengoptimalkan program JKN sedangkan data saja belum valid, belum terbuka, dan masih belum bisa diakses ataupun digunakan oleh pemerintah daerah sendiri dalam melakukan perencanaan atau penganggaran. Tapi tadi itu, kenapa kami masih menggagas bahwa
ke depan harus ada pelibatan dari tanggung jawab Pemda untuk program JKN ini sendiri. Karena pertama kami temukan di DKI Jakarta dan juga di Surabaya, di Perwal Surabaya, itu menyatakan bahwa PBI adalah setiap penduduk yang memiliki KK atau KTP yang berdomisili di Jakarta dan bersedia ditempatkan di pelayanan kelas 3, maka akan didaftarkan orang tersebut menjadi peserta PBI APBD. Nah, melihat regulasi itu, artinya kan ini menjadi momentum atau momen yang dimanfaatkan oleh kepala daerah tertentu untuk memberikan jaminan atau menggratiskan biaya pelayanan kesehatan. Tentu ini tidak salah, apalagi kalau misalnya itu dilakukan oleh kepala daerah yang memiliki fiskal tinggi dan juga fasilitas kesehatan yang memadai dan juga banyak, karena itu sangat menguntungkan sekali kalau misalnya kita lihat dari iuran PBI yang tidak terlalu besar atau di bawah dari hitungan aktuaria. Tapi diskusi kami hari ini adalah menginginkan adanya pendanaan yang mapan untuk program JKN itu sendiri. Jadi tidak hanya diserahkan kepada BPJS atau tidak hanya diserahkan kepada pemerintah daerah. Karena di situ kalau misalnya kita melihat pelaksanaannya pada 6 tahun setengah ini, mulai pertama iuran. Iuran sejak tahun 2014 itu diputuskan selalu di bawah nilai aktuaria atau tidak memadai. Akibat iuran yang diputus tidak memadai ini, yang terjadi adalah defisit dari BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini mengelola seluruh penduduk, tidak hanya penduduk DIY ataupun tidak hanya penduduk tertentu. Artinya dan Indonesia, yang kedua Indonesia memiliki 514 kabupaten kota, di mana kalau misalnya tidak ada peran dari pemerintah daerah, baik itu melakukan controlling ataupun ikut mengoptimalkan program JKN dengan meningkatkan promotif dan preventif, program yang sangat bagus untuk masyarakat ini akan tidak memiliki kepastian untuk kedepannya. Karena sekali lagi kalau misalnya kita runut dari putusan kenaikan iuran maupun dari pertimbangan hakim kenapa iuran dibatalkan, itu aspek politisnya sangat kental. Jadi kita ingin ibarat kita ingin mengurangi dari aspek-aspek politis itu dalam program JKN ini. Karena program JKN ini artinya kalau bermasalah, yang akan bermasalah juga penduduk dari DIY itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Bu Endang. Tapi memang di regulasinya kita belum ada untuk tanggung jawab dari pemerintah daerah. Dan itulah yang sedang kami advokasi agar ke depan pemerintah daerah tidak hanya menanggung defisit juga, tapi juga ikut mengawasi dari BPJS Kesehatan yang ada di wilayah pemerintah daerah tersebut. Mungkin begitu, Pak Fauzi. Baik, terima kasih Pak. Tadi jadi memang berawal dari mungkin betul kata Bu Endang ya, ada sinkronisasi data ya. Saya kira ada perbaikan dari BPJS Kesehatan sendiri ya terkait dengan data-data tersebut, sehingga dari mungkin PBI APBD yang harusnya tidak ditanggung pemerintah daerah dapat ditanggung pemerintah pusat, sehingga pelayanan kesehatan maupun dana-dana yang digunakan untuk menanggung PBI APBD bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas kesehatan, termasuk dengan distribusi dan sarana pendukungnya. Dan ini mungkin sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah. Saya kira dengan ide dari pengembangan dashboard yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan, sebenarnya oleh teman-teman Dinkes juga sudah bisa mengakses, Bu Endang. Jadi tapi memang masih terbatas sehingga memang dibutuhkan inovasi atau keinginan tahunan pemerintah daerah ya terhadap data-datanya BPJS mungkin ya. Jadi bisa mengembangkan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah sehingga BPJS Kesehatan juga dapat memberikan data yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Jadi ini termasuk bagaimana komunikasi atau koordinasi di level pemerintah daerah termasuk BPJS daerah ya
sampai ke pemerintah pusat, karena memang data-data tersebut memang sangat masih terbatas, termasuk bagaimana implementasi Perpres 82 ya yang terkait dengan lintas sektor atau lintas kementerian untuk mendukung jaminan kesehatan nasional. Oke, saya kira sangat baik tadi diskusinya. Jadi permasalahan memang di pertama data-data kepesertaan yang memang harus disinkronkan di level pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga Kementerian Sosial yang memberikan standar atau definisi operasional kemiskinan juga harus sama dengan pemerintah daerah, saya kira. Jadi pas momennya sehingga bisa di-cover semuanya. Jadi pemerintah pusat menanggung masyarakat miskin di level daerah. Jadi pemerintah daerah tidak lagi menanggung iuran di level pemerintah di daerahnya. Jadi dananya bisa dialihkan. Oke, mungkin ada yang lain. Oke, dari Dinas Kesehatan mungkin atau dari mana? Silakan yang ingin ya. Oke, jadi ada terima kasih Bu Yulia sudah berkomentar. Ya, rekomendasi bisa berkoordinasi dengan instansi terkait. Ya, oke. Nanti mungkin bisa dilanjutkan Mbak penelitiannya, jadi diperdalam lagi dengan melibatkan teman-teman Bapeda, Dinas Kesehatan ya, di level provinsi maupun di level kabupaten. Terima kasih Bu Yulia atas komentarnya. Mungkin ini ada teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota atau Dinas Kesehatan Riau ini, Pak Iwan, silakan kalau mau berkomentar, karena saya kira mirip di daerah Riau atau di Kota Jogja ya. Kota Jogja ini termasuk sebenarnya kota yang paling padat mungkin ya di Kota Jogja, tapi berbeda mungkin pengelolaan JKN-nya di level Gunung Kidul atau di Kulon Progo yang jauh, karena memang informasi dari BPJS cabang Sleman maupun cabang kota ya ini memang berbeda bagaimana pengelolaannya. Oke, ada lagi? Kita masih punya waktu berapa Mbak? 15 menit lagi ya, oke. Jadi kita akan berhenti di 14.30. Silakan kalau ada yang berkomentar lagi. Ya, kayak kalau kita lihat di website ya, di website KKI, ya, di website Kebijakan Kesehatan Indonesia ya. Jadi forum analisis ini sebenarnya untuk memperkuat bagaimana undang-undang SCSN yang sudah terbentuk berapa tahun ini, dari 2014, 15 tahun ya berarti ya. 16 tahun ya, 16 tahun jalan ini perlu dilengkapi atau perlu ditambahkan beberapa komponen termasuk untuk merevisi ya. Jadi merevisi undang-undang SCSN yang sudah 16 tahun dan baru dilaksanakan selama 7 tahunan ya. Jadi ini memang perlu dilihat lagi tambal sulamnya seperti apa. Ini hal-hal ini yang perlu kita diskusikan agar termasuk menghimpun informasi-informasi yang terkait dengan pelaksanaan di lapangan, karena contoh di DIY menjadi contoh bagus atau praktik jaminan kesehatan di DIY ya, mungkin akan berbeda juga praktik jaminan kesehatan nasional di NTT ya, di mana posisinya mungkin sangat berbeda jauh geografisnya. Jadi jaminan kesehatan nasional sebagai program pemerintah pusat bisa diimplementasikan di level daerah dengan optimal juga. Dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan ini bisa berkoordinasi atau bekerjasama dengan fasilitas kesehatan sebagai penyelenggara kesehatannya atau penyelenggara pelayanannya. Jadi ditekankan di sini BPJS Kesehatan bukan penyelenggara pelayanannya, tapi sebagai penyelenggara jaminan kesehatannya. Jadi data-data memang di BPJS Kesehatan dan ini sangat diperlukan untuk perencanaan pembangunan di level daerah tentunya. Oke, ada lagi? Mungkin dari Mbak Tari ada beberapa hal yang perlu ditekankan di sini, termasuk rekomendasinya seperti apa yang akan ditindaklanjuti. Ya. Oh ya, mungkin karena ini diskusi ini akan direkam dan akan kami analisis,
Mungkin kepada Bu Endang ada satu pertanyaan mengenai amanat dari PP 86 tahun 2013 terkait law enforcement untuk kepatuhan membayar peserta mandiri terhadap iuran BPJS itu seperti apa, Bu, untuk yang telah dilakukan oleh Pemda DIY sendiri. Terima kasih. Itu dulu, nanti kita... Karena diskusi ini akan menjadi analisis kami ke depan, Pak Fauji, untuk mendorong perbaikan dari Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Sehingga apa yang menjadi persoalan, kayak kemarin dari NTT, terus dari Kota Malang, akan kami dokumentasikan dan kami bahas bersama oleh stakeholders di tingkat pusat, bahwa memang kebijakan JKN itu nantinya kami harapkan tidak bisa dibuat seragam, karena memang kebutuhan 514 kabupaten kota di Indonesia itu berbeda-beda. Oke, kurang lebih gitu, Pak. Mungkin ada komentar dari Bu Endang. Kami persilakan. Terima kasih Bu Tari. Jadi kalau untuk PP 86 kaitannya untuk memberi orang yang belum masuk ke pesertaan, itu kita kan sifatnya menghimbau untuk mereka pesertaan mandiri ya. Nah ini yang memang kalau kita melihat masih banyak masyarakat yang belum mempunyai NIK. Nah ini memang nanti yang harus dikoordinasikan dengan Dukcapil gitu untuk kepesertaan kan harus ber-NIK. Kemudian masyarakat masih banyak yang belum mempunyai NIK. Kemudian sekali lagi kesadaran masyarakat ini yang diharapkan gitu. Jadi jangan nanti sakit baru sadar gitu. Oh, saya baru butuh nih bantuan kesehatan gitu kan. Nanti sudah sakit gitu loh. Maka kepesertaan mandiri ini memang yang masih di masyarakat belum sadar. Nah, peran pemerintah daerah ya ini mengingatkan kepada juga bersama kabupaten kota untuk bagaimana masyarakat biar sadar untuk kepesertaan mandiri bagi yang mampu. Tapi yang bagi tidak mampu tentunya harusnya sudah tercover di PBI JKN dan jam kesos yang dibayar oleh pemerintah daerah kan gitu. Pemerintah daerah sudah, DIY sudah, artinya sampai ada buffer. Buffer ini kan untuk cadangan, dana cadangan gitu, dana untuk kalau yang tercecer gitu. Nah ini kan yang sampai kita sudah kebijakan Bapak Gubernur sudah kebijakannya untuk ada dana cadangan gitu. Maka untuk yang belum ini ya dihimbau, sifatnya himbauan gitu karena ini butuh untuk kesadaran masyarakat. Dan tentunya lagi supaya masyarakat juga sadar dengan kesehatan, ini juga DIY, Dinas Kesehatan sudah melakukan untuk sosialisasi juga germasnya gerakan agar masyarakat sehat ini juga melalui kegiatan-kegiatan di Dinas Kesehatan sudah dilakukan. Kemudian bagaimana juga supaya masyarakat ini percaya gitu dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS. Ini juga kan harusnya kan juga bagaimana supaya orang merasa, oh saya nyaman nih ikut BPJS membayar iuran mandiri, ternyata saya pelayanannya bagus BPJS gitu. Nah ini kan yang belum, saya bilang belum gitu. Saya sendiri peserta BPJS, tapi saya juga mudah-mudahan saya tidak sakit, tidak berharap sakit gitu untuk menggunakan BPJS gitu. Karena satu, ya sekarang memang prosedurnya sudah lebih bagus, tidak seperti dulu. Tapi bagaimana dengan juga pelayanan yang obat dan lain sebagainya itu kan masih dibatasin sekali gitu untuk kepesertaan BPJS. Maka masyarakat yang mandiri, yang merasa dia punya uang untuk mengikuti BPJS ini juga mikir mungkin saya bayar, tapi ketika saya sakit juga saya tidak bisa terlayani seperti yang saya inginkan. Kan ini juga yang harus diperbaiki di pelayanan BPJS gitu. Sama-sama saya bayar, tapi
saya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, ini mungkin yang perlu adanya perbaikan-perbaikan agar masyarakat sadar gitu. Tapi sadar itu karena merasakan pentingnya saya melakukan iuran mandiri gitu untuk dirinya gitu ketika kalau tidak diinginkan sih, tapi kalau sakit saya terlayani dengan baik gitu. Ada jaminan itu gitu. Nah, ini mungkin pelayanan BPJS juga yang perlu ada peningkatan dan keterbukaan ya kalau saya bilang gitu untuk BPJS ini. Begitu Bu Tari, Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Endang atas beberapa hal yang penting ya. Jadi memang upaya dalam kolektibilitas iuran ya yang menurut data di DJSN masih sekitar 43%-an ya atau 47%, hampir separuh ya dari PBBU atau yang kelompok mandiri ini memang belum membayar iuran sampai dengan tahun data terbaru ya. Jadi kalau di websitenya DJSN di Sismonef-nya ini bisa dilihat keaktifan peserta dalam membayar iuran. Ini bisa dilihat. Jadi memang masih hampir separuh atau separuh lebih ini masih menunggak iuran. Nah, ini yang perlu kita memang tekankan di sini, dan ini peran pemerintah daerah dalam sosialisasi dan upaya mendekati masyarakat mandiri memang diperlukan ini. Dan ini sudah beberapa kali kita wawancara juga sudah bilang kalau ada sosialisasi memang. Cuman memang dalam beberapa kesempatan ini juga peserta mandirinya sendiri memang belum punya upaya ketika pada saat sakit tadi seperti Bu Endang bilang baru mendaftar ketika sakit atau membayar iuran pada saat sakit, setelah nggak sakit baru dia nggak bayar iuran. Nah, ini juga perlu dilihat lagi peserta mandiri yang siapa, sehingga memang data-data peserta mandiri mungkin juga diperlukan juga oleh teman-teman di pemerintah daerah untuk melihat pemetaan daerah-daerah mana yang memang peserta mandirinya sering nunggak atau yang kesulitan dalam membayar. Kalau memang kesulitan perlu diusulkan ke Kemensos atau ke instansi terkait untuk mendapatkan bantuan iuran ya, sehingga memang prosedurnya bisa ditaati. Oke, saya kira karena waktunya dan nanti kalau ada beberapa diskusi lagi atau bahan pertanyaan silahkan kirim ke grup tadi ya, yang form tadi ya, bisa dibahas kira-kira apa yang akan dibahas untuk tema selanjutnya untuk memperkuat Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, sehingga pelaksanaan di daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam upaya pembangunan kesehatan bagi masyarakat ya. Jadi masyarakat yang diprioritaskan adalah masyarakat miskin dan tidak mampu, meskipun semuanya masyarakat membutuhkan semuanya. Dan ini akan otomatis terlayani dengan adanya prioritas yang diutamakan dulu. Baik, Bapak Ibu, berhubung waktunya kami stop di sini dulu untuk diskusi dengan tema untuk perbaikan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Terima kasih Bu Endang dari Bapeda Provinsi DIY atas partisipasi dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan menjadi tambahan bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan di penelitian maupun untuk rekomendasi ke depannya. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti agenda hari ini, acara hari ini, dan terima kasih juga untuk tim IT yang sudah bertugas, sudah meluangkan waktunya, dan silakan bisa di-share linknya, karena memang di website kami sudah akan tersedia rekamannya, reportase, dan materinya, sehingga salah satunya adalah memang menekankan penyebaran untuk keilmuannya. Jadi silakan bisa diakses semuanya di situ, bisa di-download maupun didiskusikan untuk teman-teman di universitas. Ya, Pak Oji boleh satu? Ya, Bu Endang, sebelum nanti diskusi ini berakhir, karena memang nanti hasilnya ini masih akan kami analisis, bolehkah Bu Endang memberi
pernyataan atau pendapat mengenai pertama usulan dari kami mengenai peran pemerintah daerah terhadap defisit dari BPJS. Kemudian yang kedua, menurut Bu Endang, agar program JKN ini bisa sustain, berkelanjutan dan juga berkeadilan, kiranya Bu Endang memberikan opini, masukan seperti apa? Ya, terima kasih Bu Tari. Kalau ada 2 pertanyaan tadi yang harus kami respon gitu. Sekali lagi, masukan kami adalah pelayanan BPJS, data. Jadi sekali lagi, masalah data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial ini menjadi pegangan data pelayanan yang dilakukan oleh BPJS. Selama ini ada miss di situ gitu. Nah, ada miss-nya lagi, data pelayanan yang dilakukan oleh BPJS ini juga datanya tidak kami ketahui gitu loh. Jadi yang kita tahu adalah data PBI yang dari Kementerian Sosial. Itu hasil verifali yang dilakukan oleh pemerintah daerah gitu, kabupaten kota. Lalu pelayanannya siapa sih yang dilayanin gitu? Nah, ini kan yang kita tidak tahu gitu. Apakah masyarakat DIY atau bukan? Kan tidak tahu. Atau sama enggak dengan data PBI yang harus dilayanin? Nah, kenyataan di lapangan lagi ada data PBI, artinya orang yang harusnya menerima manfaat PBI tapi tidak menerima, sudah di-close gitu loh. BPJS tidak mau melayani gitu. Nah, ini kan yang harus jelas dulu, Bu Tari. Harus jelas dulu itu gitu. Ketika nanti ada kebijakan pemerintah daerah kan gitu. Jadi jangan nanti dengan defisit lalu itu jadi masalah daerah gitu yang harus nanggung gitu. Sementara permasalahannya bukan di pemerintah daerah, masalahnya ada di pelayanan, ada di BPJS gitu loh Bu. Ini yang harus jelas dulu gitu. Saya berharap dengan kemarin ada statistik data yang dilaunchingkan oleh DJKN gitu untuk BPJS supaya lebih terang benderang gitu. Ini harapan kami berharap sekali. Ini pelayanan BPJS lebih transparan dan kita bisa lihat gitu supaya apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah nanti untuk menindaklanjuti. Sekarang kita juga untuk menindaklanjuti kita pertanyakan lagi gitu loh. Bagaimana dengan pelayanan di BPJS gitu. Apalagi kayak di DIY, masyarakat dia sekarang data PBI itu sudah 1,5 sekian juta loh Bu, gitu. Kemudian yang lewat jam kesos itu buffer dan lewat jam kesos dengan dipergubkan, kita pakai anggaran APBD, itu juga sudah yang tercecer itu sudah terlayani semua gitu. Lalu penduduk DIY berapa? 3,8 gitu. Lalu yang mandiri berapa gitu? Masa iya sih yang tidak mandiri, yang miskin itu tidak terlayani gitu. Harusnya sudah terlayani semuanya gitu. Jadi kalau BPJS defisit, kita malah bertanya gitu. Layanannya untuk siapa gitu. Itu mungkin Bu Tari gitu, kami tidak mengeluarkan statement bagaimana kebijakan pemerintah daerah, tapi bagaimana ini yang harus dipenahi dulu gitu. Pelayanan data saja kita tidak sama, data PBI yang dikeluarkan Kementerian Sosial dengan agregat ya, kami melihat agregat karena kami tidak pernah melihat by name by address pelayanan yang dilakukan oleh BPJS. Kita tidak pernah dapat data itu. Saya pernah meminta, tapi tidak pernah diberikan gitu. Jadi yang kami ada adalah data PBI yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, hasil usulan dari perpal dari daerah. Itu mungkin Bu Tari, matur nuwun.
Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bu Endang atas closing bukan statement ya, tapi closing argumennya ya. Jadi baik Bapak Ibu semuanya, berhubung waktu juga sudah lewat dari jam yang kita tentukan. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi terima kasih pada Bu Endang dan teman-teman Bapeda yang sudah memberikan waktu luangnya dan informasi yang sangat bermanfaat dan berguna sekali bagi peneliti di PKMK FKKM KUGM. Sekali lagi terima kasih pada Mbak Tari sebagai narasumber hari ini. Terima kasih pada tim dan Bapak Ibu yang ikut serta dalam acara hari ini. Sampai ketemu lagi. Ya, untuk minggu depan acaranya untuk Provinsi Bengkulu ya. Jadi Provinsi Bengkulu akan men-share juga hasil dari penelitian jaminan kesehatan di Provinsi Bengkulu. Bagaimana situasi di sana? Apakah seperti di Jogja atau seperti NTT kemarin atau seperti di Malang. Jadi memang tadi Pak Iwan juga sempat memperlihatkan permasalahannya hampir sama karena ada data PBI yang masih bermasalah dan NIK ya. Oke, apakah juga akan seperti itu? Terima kasih waktunya dan stay tune terus di website kami di KKI, Kebijakan Kesehatan Indonesia, dan acara Jaminan Kesehatan Nasional untuk perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang kita banggakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.